Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali kita di pagi hari ini dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Agniel Reynolds Stephen Kurniawan yang saat ini ditugaskan sebagai pendeta jemaat di Jemaat Bethesda Muntok, secara khusus Pospelkes Paritiga dan Pospelkes Cupat yang berada di Bangka Barat, Bangka Belitung. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas perlindungan dan pemeliharaan yang berasal daripada Tuhan di sepanjang kami beristirahat di malam hari. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami di pagi ini, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, bantu dan layakkan kami akan mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk dapat kami paham, dan kami dapat melakukannya di sepanjang langkah kehidupan beriman kami setiap hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan pembacaan Sabda Bina Umat yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayat 48 hingga yang ke-50. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentian? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seseorang yang tertuduh sudah sepatutnya dan selayaknya mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan diri, baik secara pribadi maupun oleh tim pengacaranya. Tujuannya adalah agar hakim dapat secara objektif dan adil dalam pengambilan keputusan-keputusan yang ada. Karena itu Bapak Ibu, pembelaan atau kesaksian yang meringankan sangat diperlukan, terlebih lagi terhadap suatu tuduhan yang tidak pernah terbukti dilakukan oleh seseorang. Seperti pada perenungan kita pada saat ini, bagaimana pemaparan fase demi fase kehidupan imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat yang berisikan kekeras-kepalaan mereka. Ternyata hal itu membangkitkan rasa kecewa dalam diri Stefanus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat sejak permulaan terus-menerus menolak Tuhan dengan berbagai tingkah laku mereka. Dan Stefanus pun dihasut bahwa Stefanus menghina tempat kudus dan telah juga menghina hukum Taurat. Karena di sini Stefanus ingin mengabarkan tentang Yesus. Dan salah satunya terdapat dalam pasal 6 ayat ke-14. Padahal Bapak Ibu, Stefanus tidak seperti itu. Malahan Stefanus ingin mengabarkan tentang bagaimana
Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat, yang adalah juga baik itu sendiri. Seperti yang kita ingat Bapak Ibu, bagaimana Yesus akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Dari sini, imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat tetap tidak percaya, dan sampai juga pada rasul-rasulnya pun mengabarkan tentang itu. Tetapi para imam sekali lagi tidak percaya. Malahan Bapak Ibu, para imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat menghasut dan memfitnah orang-orang, yang seperti terdapat dalam pasal 6 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemudian Stefanus melakukan pembelaan. Di sini pembelaan Stefanus lebih tegas. Bahkan bait Allah yang sudah manusia buat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan yang maha hadir dimanapun. Jadi kita sama sekali tidak bisa mengekang Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menurut imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat, Tuhan yang hanya bisa ditemui di rumahnya yang kudus, yang sudah dibangun oleh manusia di bait. Jadi imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat kayak mengagungkan atau mengkuduskan satu tempat. Tetapi di sini Bapak Ibu, malahan mereka jadi tidak paham bahwa Tuhan itu maha hadir dan Yesus Kristus mau menggenapi itu. Tetapi sekali lagi malahan mereka menolak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak bisa dikekang oleh manusia. Manusia mengerjakan bagiannya dan Tuhan yang berkuasa atas semuanya itu. Manusia memang menyediakan tempat, tetapi tetap saja yang berkuasa atas semuanya itu, bahkan berkuasa atas kita, adalah Tuhan sendiri. Seperti yang terdapat di dalam pasal ayat yang ke-49. Seperti yang tertulis juga pada ayat yang ke-50 Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kembali bahwa di mana Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat semuanya ini. Dan ketika menjelang akhir pembelaannya, di sini Stefanus menyampaikan teguran kepada para imam bahwa mereka adalah orang yang keras kepala. Begitu kerasnya sehingga mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka bersalah. Mereka juga menutup telinga mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar kabar yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Mereka sudah mengeraskan hati sehingga tidak bersedia menerima kehadiran Kristus. Bapak Ibu, seperti yang ada di dalam ayat yang ke-54 yang saya bacakan, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini merupakan respon dari teguran keras Stefanus, karena menurut mereka ini adalah tamparan yang sangat keras, karena mereka menuduh Stefanus yang terus menghina Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita sebagai orang percaya, kita tidak bisa mengekang Tuhan, karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini masih dalam kendali dan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Demikian pula bagi kita pada saat ini. Sumber pengharapan dan kekuatan dalam kehidupan yang sulit saat ini untuk tetap dapat mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita untuk tidak membatasi Tuhan dengan pikiran kita yang terbatas ini.
Tetapi marilah kita seharusnya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, sebab dengan tangannya yang penuh dengan kuasa itu akan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk segala kebenaran firman yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat tidak membatasi kuasa Tuhan dengan pikiran-pikiran kami. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami adalah manusia yang memiliki segala keterbatasan. Sehingga saat ini mampukan kami untuk dapat terus mempercayakan seluruh kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Sebab dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu akan menolong dan memberkati kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa bahwa saat ini kami mau menyerahkan setiap kerja dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya apapun yang boleh kami lakukan dapat berkenan di dalam-Mu. Dan ya Bapa, agar kami juga dapat terus menjadi berkat. Di dalam Putra Tunggal Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Demikianlah renungan Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.